Juah-juah man banta krina perpulungan Tuhan khususna Moria GBKP Runggun Kebaruan Lama si kelengi kami ngoka sepaksana ibas mingguenda silakokan peanta secara online janah ope denga ras-ras kita ngerenungkan kata dibata arah nas peanta si pebulat lebih ukur ta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, ibas kelengati ras lias atendu, singgo nemani ras masu-masu geluh kami, jabu kami rikut peras anak-anak kami, maka sehibas pak senda kami litbas juah-juah. Meriah ukur kami Tuhan, ngingat kelengati ras lias atindu jana ibas pak senda ngoka kami sikap morati ras ngerenungkan katandu gelah arah katandu sialokan kami pengasuh kami tole memperdiateken ibas kami mendidik anak-anak bas tengah-tengah jago kami kesah musibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami singajari rasi pepankan katandu kubas pusuh kami kampe singurapi sinampati rasi ngajari kemahandu gelah ngasut kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasu-rasurandu ngerana lagi kamu Tuhan arah nas PA kami bas paksa enda ngusikap kami ngaloken firman Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya amin. Muria si kelengi Tuhan nas peanta bas mingguenda ibuat ibas padan sindekah ema kitab ulangan 10 sada ayat 10 20 sada ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21 kami membacakan nas firman Tuhan kepada kita. Demikianlah nas firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Menjuah-juah man bandu krina muria kekelengan kami. Tema peanta bas paksa enda nina pakaikanlah berbagai cara guna mendidik anak. Pakaikanlah berbagai cara guna mendidik anak. Tujun gelah muria si pemena ngantusi tradisi Israel maka berbagai cara guna ngajarkan anak. Si peduakan makaikan teknologi informasi guna mereka pengajaran man anak-anak. Nas peanta nggondai sioge arah kitab ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21 sama seperti nama kitab ini adalah ulangan, maka isinya berupa pengulangan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa kepada umat Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir
menuju ke tanah Kanaan. Kitab Ulangan dapat juga disebut sebagai pembaharuan perjanjian yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Mengapa dikatakan pembaharuan perjanjian? Sebab sekarang mereka ada di dataran Moab dan sebentar lagi mereka akan menyeberang Sungai Yordan dan mulai memasuki tanah Kanaan. Kita tahu bahwa yang berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan hampir seluruhnya meninggal di dalam perjalanan di padang gurun. Hanya 2 orang yang dari awal, yaitu dari Mesir, dan nanti sampai masuk ke tanah Kanaan adalah saksi hidup, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya telah mati di dalam perjalanan. Oleh karenanya pembaharuan perjanjian ini menurut Musa penting, karena mereka yang memasuki tanah Kanaan itu dapat dikatakan adalah anak-anak dari mereka yang sudah meninggal. Generasi yang baru yang mungkin belum mendengar semua firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa dalam perjalanan itu. Sehingga Musa merasa perlu kembali mengingatkan perjanjian antara Allah dan umat Israel. Yang kedua, kitab Ulangan dapat juga disebutkan sebagai kitab perpisahan, pidato perpisahan antara Musa dengan umat Israel. Karena sama seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, maka Musa oleh karena satu pelanggaran tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Oleh karenanya Musa merasa perlu mengingatkan mereka supaya sungguh-sungguh mentaati Tuhan ketika nanti mereka memasuki tanah Kanaan. Yang ketiga, di sini kita lihat juga bahwa Musa mengingatkan mengapa orang Israel dibawa oleh Tuhan dari tanah Mesir dan mereka dibawa ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu disebut berlimpah susu dan madunya. Sering menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan tidak membawa mereka ke tanah yang kosong sehingga tidak perlu terjadi peperangan? Justru Tuhan membawa ke tanah Kanaan, di mana di tanah Kanaan itu ada banyak suku-suku bangsa yang tinggal di sana. Tapi Tuhan membawa umatnya ke tanah Kanaan. Di sana disebutkan, khususnya kalau kita baca di Ulangan 9 ayat 4 sampai 5, karena Tuhan jijik melihat cara hidup orang-orang Kanaan yang syarat dengan penyembahan berhala. Karena itu Tuhan mengusir mereka keluar dari tanah itu dan menyuruh umatnya untuk mendiami tanah Kanaan. Oleh karenanya peringatan supaya jangan menyembah berhala-berhala itu berkali-kali ditekankan oleh Musa, mengingatkan umat Israel supaya jangan sempat hal itu terjadi di dalam kehidupan mereka ketika mereka nantinya sudah memasuki tanah Kanaan, di mana tanah itu berlimpah susu dan madunya. Banyak lagi hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh umat Israel sebagai bangsa yang kudus, sebagai bangsa pilihan. Tuhan telah memberikan aturan-aturan cara mereka hidup nanti di tanah di mana mereka sudah mulai menetap, satu tanah yang menjadi milik pusaka mereka. Dan salah satu yang penting di sana disampaikan oleh Musa ialah bagaimana orang tua orang Israel mendidik anak mereka supaya takut akan Tuhan, supaya mengenal Taurat Tuhan, dan mereka boleh hidup berdasarkan Taurat Tuhan itu. Nas PA kita tadi mengatakan bahwa tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi sebelum mengajarkannya kepada anak-anak, sebelum mendidik anak-anak, pertama-tama orang tua dulu yang harus
meresapi, menghayati Taurat Tuhan itu dalam hidup mereka sendiri. Di mana tadi dikatakan menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Meresapkan Taurat itu dulu di dalam hidup orang tua sendiri sebelum mendidik dan mengajarkannya. Jadi ini teladan. Kita tidak mungkin mengajarkan kepada seseorang sebelum kita sendiri dulu menghidupi, menghayati apa yang kita ajarkan itu. Sehingga di sini dikatakan taruh dulu di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Jadi Taurat itu harus melekat dulu dalam dirimu sendiri sebelum engkau mendidik dan mengajarkannya kepada anak-anakmu. Caranya bagaimana? Supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan Taurat itu dan mengingat bahwa mereka sendiri harus terlebih dahulu belajar tentang Taurat itu. Maka dikatakan taruhlah itu sebagai tanda dalam pergelangan tanganmu, sebagai tanda di dalam dahimu. Apa maksudnya ini? Supaya setiap kali mereka melihat tanda itu di dalam pergelangan tangannya, supaya setiap kali mereka melihat tanda itu di dalam dahi mereka, mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka harus meresapkan Taurat itu di dalam diri mereka sendiri. Muria yang kami kasihi, sampai hari ini kalau kita pergi ke Yerusalem Holy Land, kita masih bisa melihat orang-orang Yahudi itu menaruh tanda Taurat itu di dahi mereka. Sampai hari ini mereka pelihara. Mengapa mereka pelihara? Supaya mereka tetap ingat bahwa Taurat itu adalah hidup mati mereka. Belajar meresapkan Taurat itu hal yang terpenting di dalam kehidupan orang-orang Israel. Oleh karenanya sampai hari ini mereka masih melakukannya seperti apa yang kita dengarkan lewat firman Tuhan ini. Nah, setelah itu barulah mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dan bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak Taurat itu? Bagaimana mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka? Di sini sangat luar biasa, muria yang kami kasih. Satu cara, satu metode yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Dan kami percaya cara ini sampai hari ini merupakan cara yang terbaik mendidik dan mengajarkan anak-anak. Yang pertama di sini dikatakan, ajarkanlah dengan membicarakannya. Jadi Taurat itu harus dibicarakan, harus didiskusikan, harus dipercakapkan, harus diajarkan dengan verbal kepada anak-anak. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa mereka nanti akan tahu, tidak. Tetapi sebagai orang tua wajib membicarakannya, meneruskannya Taurat itu kepada anak-anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menuliskannya. Ya. Jadi tidak cukup hanya mengajarkannya, tapi juga menuliskannya. Dan di sini dikatakan tuliskanlah pada pagar rumahmu, pada tiang rumahmu, pada pintu masuk rumahmu. Mengapa? Supaya setiap kali mereka mau masuk ke rumahnya itu, setiap kali mereka ada di lingkungan rumah itu, mereka dapat membaca Taurat itu. Mereka dapat mempelajari Taurat itu. Jadi dituliskan. Jadi tidak cukup hanya membicarakannya, tapi juga dituliskan supaya lebih meresap lagi. Kemudian yang ketiga, setelah dibicarakan, setelah dituliskan, maka pengajaran Taurat itu tidak cukup hanya sekali, melainkan harus berulang-ulang. Wah, ini luar biasa. Berulang-ulang. Ternyata mendidik, mengajar anak tidak cukup hanya sekali atau 2-3 kali, tapi berulang-ulang. Makanya dia katakan, apakah kamu sedang di dalam rumah? Apakah kamu dalam perjalanan? Apakah kamu sedang berbaring? Apakah kamu sedang bangun? Ajarkanlah Taurat itu kepada anak-anakmu. Jadi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Saya sering menyampaikan kepada kita, dulu saya punya guru matematika yang singkatannya dulu Bapak itu NS sendiri. Kalau dia mengajar matematika kan banyak rumus-rumus, ya, harus dihafal. Tapi dia bilang rumus itu bukan soal dihafal, tapi rumus itu dia buat kepanjangannya rusul ulihi, maka udah salah. Ternyata mengulang adalah belajar yang paling baik, metode belajar yang paling baik. Nah ini. Dan keempat, kalau tadi dikatakan ketika kamu di dalam rumah, dalam perjalanan, apabila kamu berbaring, apabila kamu bangun, ini artinya bahwa
dimanapun harus dipakai sebagai tempat mengajarkan Taurat itu. Ya, kemarin saya waktu olahraga melihat satu bus logistik. Kemudian bus logistik itu tertulis di situ every time everywhere. Wah, ini hebat, every time everywhere. Artinya setiap waktu, dimanapun. Ya, jadi mengajar anak itu di setiap waktu dan di mana saja menjadi tempat bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu. Muria yang kami kasihi, apabila hal itu kita lakukan di dalam hidup kita, apabila kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita dengan baik, maka Tuhan menyediakan berkat yang hebat bagi keturunan kita, bagi umat Israel, seperti yang dikatakan di sini dalam ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama langit masih ada di atas bumi. Ini luar biasa. Bahwa pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, yang kemudian membawa anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, itu adalah dasar berkat, di mana Tuhan akan memberkati anak-anak kita, memberkati kita dengan umur yang panjang. Artinya diberikan Tuhan waktu yang lama, di mana kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah yang kita baca dari nas PA kita. Tadi dikatakan di dalam tema kita, pakaikanlah berbagai cara ibas mendidik anak. Tentu banyak cara, banyak metode dalam mendidik anak, apalagi di zaman modern ini. Kita telah menerima banyak informasi, banyak dibekali bagaimana mendidik anak-anak kita. Karena satu anak dengan anak yang lain dalam faktanya sering bahwa tidak mungkin kita menerapkan cara atau metode yang sama. Ya, lid anak-anak ta sinen saja pe ngutahna, lid kadeba rusul pesi katakan lupa ya. Jadi macam-macam. Ya, tapi jelas bahwa memang cara atau metode mendidik anak-anak itu banyak. Ya, sekarang ini misalnya bisa dengan cerita atau istilah orang Karo nuri-nuri, bisa juga dengan bernyanyi, bisa juga dengan membawa anak-anak kita ke suatu tempat yang bersejarah, kemudian mengajarkan sejarah itu kepada anak-anak kita. Banyak cara ya, dalam mendidik anak-anak kita. Tapi di sini yang paling prinsip di dalam mengajar dan mendidik anak-anak, bahwa sebelum kita mengajarkannya, sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka apa yang mau kita sampaikan itu terlebih dahulu harus kita sendiri menghidupinya. Jadi pengajaran kita itu, pendidikan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu, anak-anak kita melihat dulu di dalam diri kita. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Kalau sebagai orang tua, sebagai muria, mereka tidak melihat bahwa kita sendiri hidup takut akan Tuhan. Jadi prinsip di sana yang paling penting ialah teladan kita dulu sebelum mendidikkan, sebelum mengajarkannya kepada anak-anak kita. Dan hari ini pembicaraan PA kita firman Tuhan dikaitkan dalam hubungannya dengan teknologi informasi. Dari HP kita, dari Android kita, sekarang kita bisa menerima banyak informasi tentang perangai anak, bagaimana anak-anak ciri-ciri khas zaman milenial bisa kita dapatkan. Karena HP itu bisa membantu kita, ya. Banyak hal-hal positif yang bisa kita tarik di sana yang berkaitan dengan mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Ya. Salah satu yang sering menjadi positif, misalnya kita buat WA keluarga, ya. Sehingga di dalam WA itu kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbagi informasi-informasi terhadap anak-anak kita, dan kita juga terus bisa intens dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tapi memang jelas bahwa teknologi informasi juga menyediakan banyak hal yang dapat membawa anak-anak kita kepada hal-hal yang negatif. Oleh karenanya kita harus perlu memperhatikan anak-anak kita. Dan satu hal menurut kami yang paling penting di sini berkaitan dengan mengajar dan mendidik anak-anak kita ialah waktu dan perhatian kita. Karena di zaman ini yang paling sekarang susah ialah ketersediaan waktu orang tua terhadap anak-anak.
Ini sekarang yang kami lihat menjadi persoalan utama. Kalau tadi di dalam nas kita kan ketika kamu ada di rumah, ketika kamu dalam perjalanan, ketika kamu berbaring, ketika kamu bangun. Artinya ada waktu yang khusus, ada kesempatan yang khusus yang diberikan oleh orang tua untuk memperhatikan dan mendidik anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di zaman modern ini, di zaman maju ini masih memiliki waktu memberikan perhatian yang khusus terhadap anak-anak kita? Ini menjadi tantangan di zaman sekarang ini. Oleh karenanya lewat firman ini kita kembali diingatkan bahwa anak itu yang paling berharga dalam hidup kita, yang mana tanggung jawab kita harus mendidik mereka. Karena itu berikan waktu kita, berikan perhatian kita, berikan kepada mereka hati kita mendengar, telinga kita mendengar, sehingga anak-anak kita sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan pengajaran yang kita berikan kepada mereka. Karena tantangan zaman ini sangat luar biasa. Berapa persenkah atau berapa lamakah kita sediakan waktu kita mendidik anak-anak kita? Saya percaya setiap orang tua yang memberikan waktunya, yang menginvestasikan waktunya, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, memperhatikan pengajaran yang disampaikan kepada anak-anaknya, mereka akan menerima hasil daripada investasi mereka sendiri. Dan yang terakhir, si ingat kaini nandai firman Tuhan. Adi enda ilakukan lu sebagai orang tua man anak-anak lu. Ididik lu ia jadi anak-anak sir kemalangan man bangku. Laban cilam ku pasu-pasu kam alu umur si gedang. Jana ku berikan kam nyani tanah si ku padankan man bangku. Inilah janji Tuhan. Berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi muria, bagi orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berpengetahuan, menjadi anak-anak yang punya moral yang baik, sehingga berkat Tuhan melimpah atas kita dan juga atas anak-anak kita. Oleh karenana manbandu krina muria siklegi kami termasuk ketentuna man perbapan, man krina perpulungan khususnya sebagai orang tua. Hari ini lewat nas PA kita diingatkan bahwa salah satu tugas terpenting utama orang tua ialah mendidik, mengajar anak-anak kita mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh berkembang, takut akan Tuhan, punya iman, pengetahuan, sehingga mereka akan mengalami sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Si tutup pe anta ras kita bertutup. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, malam ras meriah hati kami Tuhan, ibas kami memegikan kataan ibas paksa endah. Arah nas PA kami, nggo kami i persingetindu, gelah i perdiatikan kami, uga kami ngajari anak-anak kami, uga kami mendidik anak-anak kami, gelah jadi anak-anak si kemalangan man bandu, si malang man bandu, sebab malang man Tuhan eme benar-benar kerina pemetah. Malang man Tuhan eme benar-benar anak-anak kami ngalokan keterkelinan. Maka berikan duman kami kesempatan ukur si Tuhan perdiatekan kebutuhan anak kami, gelah arah pengajaran, arah teladan si bahan kami, anak-anak kami menjadi anak-anak penurut Tuhan. Ibas kesempatan nenda totokan kami anggota ngawan di perpulungan du khususnya ibas masa-masa wabah COVID-19 nenda toto kami nangdangi kekelengan kami nande nina kemit Bapak Febri Ginting, Bapak Anta Surbakti, nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nandi Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Guru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Guru Pandia, kekelengan kami Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana,
Rahna Darmawati Guru Sinulingga, kekelengan kami Bapak Alena ibas pemulihan kesehatan pasca operasi, bagepe kekelengan kami Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Miring Grace anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Risna Depari, Bapak Morel Sebayang, bagepe kekelengan kami Bapak Pariaras Nande Parias Miring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Semiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang, Nande Linda Semiring, ibas gelar Tuhan Yesus pasu-pasundu krina kekelengan kamienda, gelar arah pasu-pasundu malam ia ibas pinakit nanari. Kekelengan kami Naras Bapak Nevi Ginting, pasu-pasundu tamar perawatan sini berikan manbana, gelar ibas pasu-pasundu malam ia ibas sakit pinakit nanari. Pasu-pasu kampi kerina anak-anak kami, gelah jadi anak-anak sir Kemalangan man Bandung, tutus tena ibas pendidikan na, Muhammad orang tua, janah lagu langkah simuhuli bas tengah-tengah kegeluhna. Gelah alu bage kami ras anak-anak kami, ngalokan pasu-pasu Tuhan simpar simuhuli ku bas tengah-tengah geluh kami. Pasu-pasundu kerina muria, pasu-pasundu kerina jabu kami, khususnya ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 senda. Ajari kami tetap makaikan waktu, makaikan kesempatan lalu mahuli, gelah arah kegeluhan kami tetap bermulia dengan terpuji gelar Tuhan. Bujur Tuhan, makuah dage tendu, pasu-pasukam kami kerina, dengan alamikam kami basalah usah kami, sebab reh kami retoto, ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menjuah-juah man banta kerina, endam peanta, salam, tetap semangat, salam sehat, man banta kerina. Amin.